Pemirsa TV One, Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya cintai, Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud 10 Muharram. Setelah Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala, Abrahat pulang mau ibadah, lihat Tuhannya berantakan, marah besar. Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Ada yang lapor, kami lihat Ibrahim. Tangkap. Belum ada bukti, tangkap dulu yang penting, bukti belakangan. Tangkap. Wah, dikerahkanlah aparat, tangkap Nabi Ibrahim. Ibrahim, kau yang menghancurkan berhala-berhala kami ini, Tuhan-Tuhan kami. Siapa bilang? Ada yang lapor. Saya dengar enggak semua berhala itu hancur, ada yang paling besar. Angkat tangan, saya lihat ada kampak di tangannya. Barangkali yang besar itu iseng tuh, yang kecil-kecil dikampakin. Tanya aja sama dia, kamu gila? Kenapa? Masa kami disuruh nanya berhala? Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab lah, kenapa disembah? Lebih gila mana sih? Tahu nggak bisa jawab kenapa disembah? Kurang ajar kamu Ibrahim. Bakar, dibakar. Ketika Ibrahim dilempar ke kobaran api yang menggunung, Allah perintah api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah sampean. Api Madura waktu itu, Pak. Hai api, dinginlah sampean, selamatkan Ibrahim. Api tunduk kepada perintah Allah, Ibrahim masuk ke kobaran api, selembar rambut pun tidak terbakar. Kenapa? Apinya tunduk kepada perintah Allah. Kenapa? Karena Ibrahim orang yang takut kepada Allah. Api tunduk kepada perintah Allah. Kalau kita baca ayat itu, masuk ke api, mateng. Sudah hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu selamatnya Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud itu pun pada 10 Muharram, Yaumul Asyura, hari ke-10 dari bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Nuh dari bahtera banjir yang luar biasa, 10 Muharram. Nabi Nuh salah seorang rasul yang masuk ulul azmi 5 besar, karena memang perjuangannya menggambarkan satu usaha yang ulet dan luar biasa. Beliau diberi umur 950 tahun, lalu berdakwah selama 900 tahun, dapat pengikut tidak lebih 80 orang, rata-rata 10 tahun satu. Kalau saya minta berhenti aja jadi nabi, Pak. Ustadz mana masih mau buka pesantren, 10 tahun buka pesantren, yang nyantri cuma satu. Pedagang mana yang masih mau dagang, 10 tahun dagang yang beli satu. Pimpinan partai mana yang masih mau kampanye, 10 tahun buka partai yang nyoblos satu. Bangkrut. Umatnya bandel, kurang ajar, durjana. Umatnya Nabi Nuh ini kalau diceramahi, telinganya ditutup dengan tangannya. Nabi Nuh akhirnya rekes, Tuhan, siang malam saya berdakwah kepada umat ini, tiap kali saya sampaikan dakwahmu, mereka tutup telinganya dengan tangannya, alergi dengar ceramah. Jadi mau kamu gimana, Nuh? Sudah Tuhan, habiskan saja orang kafir. Nanti kalau punya anak, anaknya pun kafir lagi, lebih baik bapak moyangnya sikat habis. Itu mau kamu, Nuh? Iya. Oke. Nanti aku turunkan banjir, Nuh, buat kapal. Dengan apa saya harus buat kapal, Nuh? Ya dengan kayu, kata Tuhan. Kayunya dari mana, Tuhan? Ya dari pohon, Nuh. Pohonnya belum ada, Tuhan. Ya tanam dulu, Nuh. Bikin kapal kayunya nanam pohon. Apa artinya? Perjuangan perlu kesabaran. Sukses itu ada prosesnya. Nggak bisa simsalabim abracadabra lalu kita mau sukses. Semua ada prosesnya.
walaupun kenyataannya begitu. Sukses banyak bapaknya, gagal itu yatim. Udah bikin kapal dengan kayu di tengah kampung, bikin kapal ini. Bayangkan di tengah kampung bikin kapal, orang kafir makin menjadi-jadi. Lihat Nuh, kenapa? Makin sarap. Bikin kapal di tengah kampung, mau belayar kemana? Tuh lihat, kalau orang nggak tahu tujuan, mountain setengah jalan, proses yang dinilai bukan finalnya, ya kayak gitu kesimpulannya. Saya enaknya sendiri. Kanan, ini potret. Bapaknya aktif ke masjid, ibunya rajin ke majelis taklim, anaknya keleleran kemana-mana, kumpul sama orang kafir, hanyut anak-anak kita, ditelan budayanya orang kafir.